Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus pada bab 6, judulnya Budaya Disiplin. Sumbernya dari kutipan buku Good to Great. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar gimana sih budaya disiplin itu jadi kunci lompatan perusahaan dari baik jadi hebat. Seringnya kan kita mikir disiplin itu kaku, birokratis. Padahal yang menarik justru sebaliknya ya. Betul. Intinya malah soal kebebasan. Agak paradoks ya. Mari kita kupas. Iya, dan menariknya lagi, budaya disiplin ini justru jadi semacam penangkal birokrasi. Banyak perusahaan kan bikin aturan macam-macam cuma buat ngurusin segelintir orang yang salah. Oh ya, sering Bali begitu. Akibatnya, orang yang bener, yang bagus, malah jadi nggak nyaman, terus keluar. Nah, bab ini menawarkan alternatif. Bangun budaya disiplin dengan orang-orang yang tepat, jadi birokrasi nggak perlu-perlu amat. Ini kombinasi keren antara disiplin dan etos kewirausahaan. Itu sama dengan kebebasan, bukan birokrasi. Jadi kuncinya bukan di aturannya ya, tapi di orangnya. Contohnya George Redmond dari Amgen, dia belajar dari Abbott Laboratories. Apa sih intinya? Betul sekali. Kuncinya di orang yang tepat. Abbott itu menerapkan yang namanya akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, setiap manajer itu bertanggung jawab penuh atas ROI unit mereka. Mirip kayak pengusaha gitu loh. Wah, menarik. Jadi kayak punya bisnis sendiri di dalam perusahaan besar ya? Persis. Ini menanamkan disiplin, terutama finansial, tanpa perlu banyak aturan birokratis yang jelimet. Mereka diberi kebebasan, tapi dalam kerangka kerja yang jelas. Orang yang tepat itu nggak perlu diatur-atur detailnya. Mereka butuh kerangka dan tanggung jawab. Nah, ini masuk ke poin kedua. Kebebasan dalam kerangka kerja. Saya suka analogi pilot pesawat di sini. Mereka kan kerja di sistem yang ketat banget ya. Ada checklist, ada kontrol lalu lintas. Iya, ketat. Tapi keputusan krusial, misalnya mendarat atau enggak pas badai, itu tetap di tangan pilot. Ada kebebasan besar, sekaligus tanggung jawab besar, tapi dalam sebuah sistem. Contoh bagus di dunia bisnis itu Circuit City. Mereka membangun sistem yang, sangat konsisten. Mirip McDonald's lah, tapi untuk toko elektronik. Oh ya? Gimana tuh? Ya, sistem operasionalnya itu memungkinkan mereka berkembang pesat ke seluruh negeri secara konsisten. Pesaingnya, kayak Silo misalnya, punya strategi toko mirip, tapi gagal meniru karena nggak punya kerangka kerja disiplin sekuat Circuit City. Sistemnya itu penting banget. Lalu ada ide soal orang-orang yang fanatik ini. Agak ekstrim kedengarannya, analogi atlet triathlon Dave Scott yang membilas cottage cheese-nya buat hilangin lemak ekstra. Padahal dia bakar ribuan kalori sehari. Ini kan bukan soal perlu atau nggak perlu secara rasional ya. Betul. Itu lebih ke simbol komitmen total. Langkah kecil ekstra demi disiplin super. Nah, perusahaan-perusahaan hebat ini punya orang-orang yang fanatik kayak gitu dalam memenuhi tanggung jawabnya. Contohnya Carl Reichardt di Wells Fargo. Ah, Wells Fargo. Gimana tuh ceritanya? Dia itu membongkar habis mentalitas bankir yang mewah. Mulai dari atas, gaji eksekutif dibekukan, ruang makan eksekutif ditutup, jet perusahaan dijual, bahkan sampai ngelarang ada tanaman hias di kantor. Serius? Sampai tanaman hias? Iya, bahkan pakai kursi rusak di ruang rapat. Ini kontras banget sama Bank of America pada waktu itu, yang tetap mempertahankan kemewahan eksekutif meskipun lagi ada masalah. Jadi, disiplin itu harus meresap, mulai dari puncak. Nah, ini penting nih. Bedanya budaya disiplin sama pemimpin tiran. Ada kan pemimpin yang brilian, tapi gayanya keras. Kayak Ray McDonald di Burroughs atau Stanley Gould di Labermet yang nyebut dirinya tiran yang tulus. Oh iya. Hasilnya bagus pas mereka mimpin. Tapi begitu mereka pergi, perusahaannya merosot. Ini kan berarti pemimpin level 4 ya, bukan level 5. Tepat sekali. Perusahaan hebat itu butuh pemimpin level 5 yang membangun sistem dan budaya yang bertahan lama, bukan cuma bergantung pada satu orang. Bahkan Lee Iacocca di Chrysler, awalnya disiplinnya luar biasa, nyelamatin perusahaan. Iya, legenda itu. Tapi kemudian fokusnya agak buyar. Sibuk sama aktivitas pribadi, renovasi patung Liberty, nulis buku, kolom koran, beli villa, bisnis minyak zaitun lah. Ditambah lagi diversifikasi yang nggak jelas arahnya. Beli Gulfstream, Maserati. Disiplin sejati itu datang dari orang-orang disiplin dalam sistem yang konsisten, bukan cuma dari satu individu.
Ketaatan fanatik ini juga nyambung ke konsep landak atau Hedgehog konsep ya. Perusahaan hebat itu sangat disiplin buat tetap di dalam 3 lingkaran mereka. Apa yang mereka bisa jadi terbaik di dunia, apa pendorong ekonominya, dan apa passionnya. Contohnya Pitney Bowes. Betul. Pitney Bowes itu berhasil bertransisi dari monopoli justru karena fokus pada keunggulan spesifik mereka di teknologi penanganan surat dan dokumen. Nah, kontrasnya kelihatan jelas banget waktu R.J.J. Reynolds, RJR, sama Philip Morris menghadapi ancaman isu anti tembakau. Gimana bedanya? RJR itu, diversifikasinya ngawur. Beli perusahaan kapal sama minyak cuma karena pendirinya teman ketua dewan. Nggak nyambung sama sekali. Waduh, Philip Morris, di sisi lain, tetap lebih dekat sama bisnis intinya. Ada passion, ada pemahaman mendalam di situ. Hasilnya, jauh lebih unggul. Disiplin pada konsep landak itu malah membuka lebih banyak peluang bagus loh. Tantangannya, jadi milih peluang, bukan nyari-nyari. Nuchar juga contoh bagus kan? Konsep landak mereka, baja murah lewat budaya egaliter dan teknologi. Budayanya tuh beda banget. Nggak ada fasilitas khusus eksekutif, kalau lagi sulit potongan gaji atasan lebih besar. Beda jauh sama sistem kelas di Bethlehem Steel. Dan hasilnya, Nuchar jauh melampaui Bethlehem. Ada satu lagi nih, praktek disiplin yang kuat tapi sering kelewat. Punya daftar berhenti melakukan atau stop doing list. Ini sama pentingnya loh sama daftar yang harus dilakukan. Oh ya, maksudnya gimana tuh? Ya ini soal keberanian buat memangkas hal-hal yang nggak penting, yang nggak sesuai konsep landak, atau yang cuma jadi distraksi. Contohnya ada. Ada. Darwin Smith di Kimberly-Clark. Dia berani menghentikan kebiasaan ngasih perkiraan pendapatan tahunan ke Wall Street. Terus dia juga stop inflasi jabatan, gelar-gelar mentereng yang nggak perlu, dan memangkas lapisan birokrasi. Fokus cuma ke hal yang esensial untuk jadi hebat. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, lompatan dari baik menjadi hebat itu bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari budaya disiplin yang merasuk kuat. Intinya punya orang yang disiplin, yang terlibat dalam pemikiran disiplin, dan mengambil tindakan disiplin. Secara konsisten ya. Iya, konsisten. Dalam kerangka kerja yang jelas dan dipandu pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting buat perusahaan. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda yang mendengarkan. Disiplin itu bukan cuma soal apa yang Anda pilih untuk lakukan, tapi juga tentang apa yang Anda berani untuk tidak lakukan. Coba pikirkan, dalam pekerjaan atau organisasi Anda sekarang, ada nggak sih hal-hal yang mungkin perlu masuk ke daftar berhenti melakukan itu, supaya bisa lebih fokus ke jalan menuju kehebatan?